ini pembuka hari kita, keluarga kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan karunia besar berupa nikmatul imani wal Islam, kemudian sihah wal afiyah dan kesempatan yang pada akhirnya kulum sami bisa melaksanakan ibadah yang berat, yang besar pahalanya, yaitu jamaah salat subuh disambung dengan ngaji pada pagi hari. Mudah-mudahan di hari ini pembuka hari sampai nanti malam kita beristirahat. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan menjadi amal soleh, amal yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap limpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Mari pengajian Ahad pagi kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ahad Senin Minggu lagi. Ahad tanggal 19 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2025. Dan kita masih dalam suasana bulan Dzulhijjah dan insya Allah kita sudah berada di 10 terakhir. Tentunya banyak amalan ibadah yang kita laksanakan di bulan Dzulhijjah ini. Beberapa rangkaian, mulai dari 10 awal pertama nih, tanggal 1 sampai 9, ada yang full puasa, ada yang cuma 8 dan 9, bahkan ada yang 9 tok. Tidak apa-apa. Dan seluruh ibadah-ibadah yang lainnya termasuk kelompok sami yang kemarin diberi rezeki sakit ingin menika menyembelih hewan kurban, yang seluruh kesemuanya itu kelompok sami berharap ketika puasa Arafah dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Walaupun dari itu semuanya ketika dosa itu diampuni oleh Allah boleh jadi berbeda, Pak. Ada yang full 2 tahun, ada yang mungkin cuma setahun, ada yang mungkin setengah dan sebagainya. Tergantung keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Dzulhijjah kalau ini ada satu ayat, Pak, satu surat yang sering kita ada trikul. Kul huwallahu ahad, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. Ternyata di Quran juga ada 3R. Gurine itu R. Ada surat An-Nasr. Napa Bu An-Nasr, Bu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Yang terakhir ada Al-Asr. R. Itu surat paling pendek di dalam Al-Quran. Napa? Wal asri innal insana lafi khusr. 3 itu. Tapi ketika Idul Adha, surat yang paling pendek itu napa? Inna a'tainakal kautsar. Saya tidak akan membahasnya, cuma sedikit mawon. Ketika kita sholat nyuwun sewu, Pak. Berhubung kadang-kadang surat ini favorit, Pak. Ketika kita sholat sendirian, sholat napa niku qobliyah ba'diyah atau mungkin sholat yang lainnya termasuk tahiyatul masjid, ketiga atau keenam surat ini kan sering kita baca. Nah, ketika kita membaca sir tidak terdengar niku biasanya mocone cepat. Nah, ketika kita nyuwun sewu sholatnya itu dijaharkan, dikeraskan, kadang-kadang terbawa kebiasaan cepat ini. Apa surat yang Al-Kautsar niku? Ketika awal membaca nyusul ini pelajaran untuk kita semuanya aja. Jadi nanti supados ketika kita sholat, bacaan-bacaan yang kita baca utamanya suratul Fatihah kemudian surat yang lainnya ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Napa? Ketika mengucapkan inna niku lho, Pak. Itu tidak dibaca panjang. Lah niki monggo nyusul kita cek. Inna a'tainakal kautsar. Itu kalau dibaca murattal, Pak, panjangnya sampai 4 sampai 6 ketuk. Atau 2 sampai 3 alif. Kudu dawa. Nek diwaca ndek artinya memang kita dirancu, Pak. Nek inna tok pendek jadi sesungguhnya. Padahal itu enggak gitu. Inna
a'toina kal kausar. Ada mat asli nane niku bertemu dengan hamzah, bertemu dengan alif. Mat tabi'i ketemu niku dadi bacaannya mat wajib utawa mat jaiz munfasil. Kudu macane dawa. Nek niku mengke diwaca ndek dadi ngeten. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya apa? Tapi nek didawakne inna sesungguhnya kami, maksudnya Allah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar, nikmat yang banyak atau telaga Kautsar. Moga kita hati-hati nggih, nyuwun sewu. Apalagi posisi kita nyuwun sewu menjadi imam, Mbak. Hari ini anak awake dhewe, putune awake dhewe niku pinter-pinter, Pak. Bahkan juz 30 mayoritas dihafal. Gitu Pak nggih. Ini wis Pak. Jadi An-Naba sampai An-Nas 37 surat hafal. Sementara awake dhewe sing sepuh ngoten iki nyuwun sewu, Pak. Bahkan sekarang ini dengan munculnya Quran Masif, Pak, plus terjemahannya juga hafal, plus perkata juga hafal, Pak. Jadi nyuwun sewu nggih, kados menerjemahkan kul huwallahu ahad, kul katakanlah. Huwa dia, Allahu Allah, ahadun maha esa. Dipotol-potol niku lho saged hafal di sini, Pak. Dan makanya ini monggo kita bersama-sama sebagai orang yang sudah sepuh ini mengupayakan diri terus kita belajar, Pak. Walaupun tertatih-tatih ya kita tidak masalah. Yang penting terus kita mengupayakan diri. Dan ini suratnya pendek tapi ketika kita membacanya bener ganjarannya jadi akeh. Inna niku hurufnya jadi berapa, Pak? 3, 4. Alif, nun, alif. Ini nek dihitung secara tapi niku ada cuma 3. Alif, nun, alif. Kalau kita membacanya benar menjadi 30 pahala kita, Pak. Satu ayat panjang hitung piyambak ada berapa nih? 19 atau berapa lebih nih? Maka kita sekali lagi monggo ketika kita membaca surat-surat pendek pada posisi sholat sir niku nek macane cepet kadang-kadang kita terbawa saat kita membaca sholat itu jahar. Sama ketika membaca Al-Ikhlas, Pak. Qul huwallahu ahad. Penak nggih? Allahu somad. Bener napa bener? Salah nggih. Lam yalid wa lam yulad. Enak nggih? Enak, tapi keliru. Artinya makin malih dawa kabeh. Sama qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Padahal sing dawa niku cuma surat An-Nas tok. Yang lainnya pendek. Pun nggih, itu akeh mukadimah kemawon. Mudah-mudahan sebagai pengingat diri saya dan panjenengan sedaya ketika kula meniki salat monggo kita upayakan. Sebab sekali lagi ketika kita salat nilai pahala kita berbeda-beda. Mulai dari gerakan fi'liyah kita sampai bacaan kita, kemudian hati kita itu tidak sama. Makanya pahala nih dewi-dewi ada yang mendapatkan full, ada yang mendapatkan separuh, ada yang mendapatkan seperempat, bahkan ada yang mungkin 0, Pak. Macam-macam ini, Bu. Maka sekali lagi kita bersama-sama untuk meneliti kembali, evaluasi, muhasabah bagaimana sholat diri kita masing-masing dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan ibadah maghribah, terutama yang wajib niki napa sholat pun. Sekarang mari kita lanjutkan 35 amalan pelebur dosa yang kemarin saya sampaikan sedikit, kita lanjutkan. Yaitu tentang menjauhi daripada dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita maklumi, Pak. Salah satu dosa di antara sekian banyak dosa sing paling dhuwur dhewe napa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kanca-kancane. Akeh niku, Pak. Ya, kalau surat Al-Luqman menyatakan ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah. Janganlah kamu syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Nah, saat ini dan masa lalu, Pak, itu tidak jauh berbeda. Ya, betul ada, Pak. Dulu pada saat Nabi Fathul Mekah, Pak. Penaklukan Mekah. Dalam sejarah itu dijelaskan wakila beliau itu membawa 7.000 pasukan. Wakila ada yang 10.000. Wakila menjelaskan, Al-Imam Qastolani menjelaskan bahwasannya dia itu pertama membawa 70, kemudian dalam perjalanan ada yang masuk Islam sekitar 2.000 atau 3.000 menjadi 10.000,
Setelah itu ada perang Tabuk, tambah ketika haji wada. Ini haji wada kemarin saudara kita yang sudah pulang, sampun Bu nggih, saking Kediri. Yang sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan dari Kediri niki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesemuanya diberikan gelar haji mabrur Allahumma amin. Haji wada. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah haji mengadakan apa Pak? Tawaf wada, tawaf perpisahan di Masjidil Haram, keliling Ka'bah selama 7 kali, kemudian pulang dan tidak boleh kembali lagi. Senajan itu anak barang sing cilik kari, cemitiku kari Pak, tak jupuke dhisik. Oh ndak usah, ben kari ning Mekah mawon. Ya, tuh. Pada saat haji wada itu ada sekitar 124.000 bila dipenjelasakan. Walaupun berbeda di dalam hitungan, tidak jadi masalah. Itu apa? Ketika Fathul Mekah ini Pak, ternyata Rasulullah SAW di samping menghancurkan patung-patung yang besar dan yang kecil sejumlah 360. Ternyata Rasulullah mengutus salah satu sahabat, ini diceritakan di dalam hadis, baik itu An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya. Dan beliau itu mengutus Khalid bin Walid. Kita tahu Pak, Khalid bin Walid itu adalah anaknya, putra daripada Walid bin Mughirah, salah satu orang yang sangat benci kepada Rasulullah dan Islam, Pak. Okay. Nah, Khalid bin Walid ini adalah salah satu pahlawan sahabat Rasulullah yang diberi ini menurut gelar Saifullah, punya pedang, Pak. Setiap peperangan gak tahu blas kalah, Pak. Pasti menang. Saking menang ketika masa Khulafaur Rasyidin yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau dipecat, Pak. Coba bayangkan gitu. Seorang panglima di tengah perang enek surat pemecatan, Pak. Kira-kira saat ini umum kenapa umum? Langsung di-upload juga no. Padahal itu tidak, Pak. Ketika baca surat disimpan suratnya, baru ngomong kepada pemimpin yang di. Apa tujuannya? Ternyata Sayyidina Umar jeli, Pak. Iki kok nek Khalid bin Walid tinggu terus-terusan perang menang, dikhawatirkan dia apa? Dikultuskan, Pak. Ya ini bahayanya. Makanya beliau Umar, Masya Allah, mata hatinya beliau tajam sekali. Delok ngeten iki niku nek Khalid bin Walid mimpin terus perang, gak tahu kalah, satu saat nanti Pak akan dikultuskan, Pak, didewa-dewakan. Itu dikhawatirkan. Kenapa? Dipecat. Kembali lagi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya itu menaklukkan Mekah, ternyata di situ ada patung Lata, Uzza, dan sebagainya. Tapi ada salah satu, Pak, pohon, dan ini sekarang, sejak dulu zaman Nabi sampai sekarang juga masih ada, Pak. Ada pohon-pohon yang di situ disebut apa? Pohon Uzza, Al-Uzza. Ketika setelah Nabi Muhammad menghancurkan berhala dan gene Mekah, ternyata beliau mengutus Khalid. Wahai Khalid, sekarang kamu pergi ke Nahlah. Nahlah itu antara Mekah dan Taif, Pak. Kapan-kapan gadah rezeki dolan mriku nggih. Allahumma amin. Kan saged umrah nggih, mampir pisan mangke. Kamu tebang ada pohon yang namanya pohon Uzza, Pak. Budal, Pak. Walaupun di situ Khalid bin Walid itu dihadang oleh orang-orang yang cara sakniki juru kuncine, Pak. Akhirnya dipateni pisan. Dan pohonnya ditebang kali Khalid bin Walid. Lalu kembali. Ya Rasulullah, sampun kula laksanane. Napa niku wau nebang pohon. Ternyata Kanjeng Nabi napa? Irji fa innaka lam yatadok syai'an. Bali sampean. Irji, kembalilah. Sampean ku durung nyambut gaya apa-apa padahal wis mateni wong, wis nebang pohon, Pak. Ternyata setelah beliau kembali ada jin yang namanya Uzza. Jin itu wedok, Bu, nyuwun sewu. Ternyata Uzza itu, Pak, perempuan, jin perempuan yang didampingi, kalau di patungnya itu digambarkan kiwa tengene itu wedok kabeh. Setelah ke sana Khalid bin Walid itu petuk kali jin niku. Nyuwun sewu, Pak nggih, nyuwun sewu. Jin itu telanjang, tidak punya pakaian sama sekali. Dan rambutnya itu ada pasirnya, dijelaskan wonten hadis niku. Setelah itu apa? Dipenggal lehernya. Ternyata jin juga bisa mati, bisa, Pak.
sing ditangguhkan itu cuma iblis dari keturunan jin sampai hari kiamat. Kalau jin mati bisa mati, tapi umurnya panjang. Setelah dipateni, dibunuh, kembali kepada ya Rasulullah, sudah saya bunuh siapa? Ya Rasulullah, yang meninggal itu, yang saya bunuh itu ternyata itulah jin Uzza. Jadi sing nunggoni wit gede niku jin Uzza. Lah hari ini kalau kita melihat situasi dan kondisi termasuk di Indonesia dan lingkungan kita masih ada, Pak. Apalagi di sana, Pak. Daerah Hetanan itu, daerah Bali itu. Kalau tanggal 15 ada upacara, Pak. Betul ngaten, upacara itu ruwami, pas purnamaan kalau. Ada upacara-upacara hari ini juga di lingkungan kita juga masih ada kadang-kadang. Sesajen dan sebagainya diserahkan kepada pohon itu yang menunggu ini. Jangan enggak ngono, kadang-kadang guyonan masih ada, Pak. Wit sawon itu jenenge wit gone. Nah, niku ana sembunyi lagi jenenge sembunyi ya. Nah ini mayoritas Pak Pak kalau seneng Pak wit sawon niku. Lha kono gak tau leren nek wohe. Siji ya kena giyup-yup, dijukuk wohe, nomor telune ya kena gi sedekah nek kewan. Manuke kan akeh, Pak. Macam-macam niku, codot dan sebagainya. Kalau kita niat ikhlas sedekah kepada hewan ada pahalanya, Pak. Wah niku enak ben dina iso wohe. Ngoten Pak Daman nggih. Kula nggih gadah sawon to mriki. Kula tanduri, pekaten curaan nggih sencane kula tanduri ben sak une-unene wong, jadi nggone gendruwo. Lho jangankan kok wit, awake dhewe ben dina dieloki setan. Gitu. Kita kan dititipi, Bu. Setiap kita ada korin, teman kita itu setiap hari yang akan menjerumuskan kita kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak banyak ada keyakinan itu selamanya ada, Pak. Terus gak usah nandur sawo lah, padahal ten ngajeng niki Masjid Sa'adah ada sawonya. Diperkirakan umurnya hampir 100 tahun lah, Pak. Ngoten, Pak nggih. Wis sawo Pak. Oh niku enak niku, semakin napa wite niku tuwek semakin enak sawone, Pak. Pun nandur sawo. Nggih, pun ngoten mawon. Itu jadi ketika itu ditebas lehernya, Pak, langsung kembali dan menghadap Rasulullah. Ya Rasul, siapa itu? Tilka Uzza. Jawabannya tilka, Pak. Kok gak dalika? Tilka itu. Lah nek tilka niku kata tunjuk jauh yang menunjukkan perempuan, Pak. Nek zalika laki-laki, sama dengan hadza dan hadhihi, Pak. Tilka Uzza itu adalah jin Uzza sing nunggoni wit niku wau. Makanya moga hari ini pun juga sama di sekitar kita, Pak. Kesyirikan yang dilakukan sebagian orang mungkin. Kita insya Allah yang hadir tidak, Allahumma amin. Percaya dengan hal itu. Maka dari itulah untuk menjaga hal tersebut di atas, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari kesyirikan. Jadi kesyirikan. Yang pertama, Rasulullah menyatakan, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah kalian 7 perkara yang merusak. Satu bentuk syirik, yang kedua adalah sihir. Nah, kembali lagi yang kedua nih. Jadi yang kedua adalah sihir, Pak. Saya akan menjelaskan yang 7, yang 5 pun kali ini kemauan. Jadi yang pertama itu syirik. Dan itu nanti akan berkembang. Berkembangnya Pak, seiring perjalanan waktu. Termasuk di dalamnya nyuwun. Kalau yang namanya tawaf, itu yang ada hanya di Mekah, Pak. 7 kali ya. Dari mulai dari inggih menika Hajar Aswad, saya balik lagi. Terus nanti rukun Yamani, rukun Thaifi, rukun Yamani. Terus lagi pas malih inggih menika ten gene Hajar Aswad malih. 7 kali. Nah hari ini juga di sekitar kita kadang-kadang juga masih ada, Pak. Mubungi omah supaya minta perlindungan dan sebagainya. Bisa saja atau mungkin dengan benda-benda yang lainnya. Akeh iki dolanan iso mubung dhewe. Nah, iku nek gak tak gawe aku mesti cilaka, Pak, dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Maka dari itulah mari kita berhati-hati. Sekecil apapun itu syirik yang nyata, Pak. Yang khafi juga mesti banyak lagi. Ada riya, ada ujub, ada takabur dan sebagainya. Yang kesemuanya itu akan menghancurkan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Maka sebagai bentuk wujud kalau bisa memiliki beriman kepada Allah, banyak kita berdoa, mohon kepada Allah karena dijauhkan dari perbuatan syirik. Apalagi nyuwun sewu sebentar lagi tanggal berapa, Pak? 1 Haram ya. Lebih dekat lagi lah ini monggo. Kita jaga diri kita, keluarga kita, akidah kita
dari hal-hal yang merusak. Kelihatannya sepele Pak, tapi nanti di akhirat ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyatakan iki menika as-sihir. Sihir niku Pak sejak zaman dulu sampai sekarang sama. Cuman kerjasama sihir niku napa sihir? Sebelum kita melanjutkan. Sihir itu adalah sesuatu yang tertutup Pak, tidak kelihatan. Itu sihir. Dan biasanya sihir itu nanti kerjasamanya dengan orang-orang paranormal. Nah ini kalau Pak, atau dukun. Dan sekarang ini sejak dulu, cuman sekarang dukun itu gak patek mandi Pak. Nek biyen mandi sebelum Al-Quran itu diturunkan. Oh biyen itu ampuh-ampuh Pak. Okay. Bahkan sampai nyun sewu nggih menentukan ketika Abdul Muthalib itu menemukan sumur Zam-Zam. Nyun sewu ngene iki. Niku ngenteni napa? Hasil daripada orang Arab itu pergi ke Yaman, Pak. Karena di sana ada dukun yang paling terkenal. Bahkan ketika nyun sewu Nabi Musa alaihissalam sebelum lahir kan diramalkan oleh para ahli peramal Pak. Kelak wahai Fir'aun akan lahir di Mesir ini keturunan dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan. Maka dulu akhirnya ada Pepres kerajaan. Pokoknya anak lanang kudu dipateni. Berbalik dengan zaman Rasulullah Pak. Anak lanang kudu diopeni, anak wedok dipateni. Berbeda. Ya, karena apa? Pada saat itu memang sebelum Al-Quran itu turun Pak, iblis, setan, jin itu bisa mendengarkan berita-berita langsung dari langit. Nguping. Langsung bisa Pak. Akhirnya disampaikan kepada para ahli sihir dan dukun itu. Nah hari ini setelah Al-Quran itu diturunkan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengen buka dan dari surat jin Pak. Ayat 8 dan 9 itu disampaikan di sana. Mereka akan dilimpar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bola api, Pak. Mungkin saat ini meteor mungkin. Ya, makanya saat ini hal-hal semacam itu masih ada, kepercayaan yang ada semacam itu. Pada zaman dulu mungkin lebih ampuh peramalannya, tapi sekarang ini cuma perkiraan-perkiraan karena Pak sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hati. Nek kulum sami punya, misalnya jangan sampai kita permasalahan sekecil apapun jangan sampai hadir ke situ, Pak. Ini kemudian akan apa? Membawa dampak negatif kepada kita. Kau nek masalah sithik rono. Kau nek masalah saiki rono. Itu. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keyakinan bahwasanya segala sesuatu itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan usaha, Pak. Iya, itu usaha, tapi bukan ikhtiar. Itu usaha. Nek usaha halal haram, Pak. Tapi nek ikhtiar halal tok. Nah, bedanya temen niku nggih. Nek usaha sembarang, Pak. Korupsi ya usaha, maling ya usaha dan lain sebagainya. Tapi nek ikhtiar kita mengupayakan diri untuk sesuatu yang halal. Itu lebih bedanya, Bu. Kalau kita punya permasalahan apapun, kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk kepada Allah, itulah ikhtiar. Nah, usaha gitu mau, usaha. Kadang-kadang hari ini apalagi Pak, ekonomi keadaan semacam ini, gitu. Seluruh pekerjaan dan sebagainya sudah mulai dan sebagainya. Apalagi PHK di mana-mana, jalan satu-satunya di antaranya. Kadang-kadang berhubung wis bunek kepada ngaten niku wau. Minta Pak iki pulau repot dan sebagainya pripun jalan keluarnya itu tadi. Ya memang secara kasat mata awal-awal itu mungkin apa Pak? Lancar, tapi berikutnya itu. Dan yang paling kita khawatirkan apa Pak? Kelak di akhirat nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak ada makan siang gratis Pak. Setan, jin pasti akan minta kepada kita pertanggungan jawab. Wis tak ewangi suwi kok sampean gratis tidak bisa. Dia nanti akan membawa kita masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Buka makitan gini surat Ibrahim ayat yang ke-93. Bagaimana setan itu iblis pidato, Pak. Aku cuma ngejak tok sampean gelem garis besar pun ngoten.
Dulu saya mengajak kamu, tak jak tok, ya sampean gelem ya wis. Saiki aku gak tanggung jawab lho, Pak. Lepas tangan. Urusanmu, urusan kamu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung durung sihir, perbuatan-perbuatan semacam monggo kita tinggalkan, Pak. Pokoknya seruat apapun permasalahan kita hadapi, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah, Pak. Kita yakin ada jalan di antaranya napa nyusul nggih. Ada tahajud, ada baca Quran, baca sholat. Tapi sekali lagi, ketika membaca dan tahajud itu jangan diniatkan untuk itu, Pak. Kalau kita khawatir, kalau niatnya cuma itu, sementara belum dikabulkan, kita salahkan itu. Pokoknya kita beribadah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tahajud, dengan bacaan sholawat, Al-Quran, dan banyak sekali zikir-zikir yang lainnya. Yang kesemuanya itu nanti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kalau jalan keluar kita kepada hal-hal termasuk niku datang kepada Yesus, Pak, paranormal dan sebagainya. Sholat kita, Pak, Nabi menyatakan, man ata arrofan, barang siapa datang kepada paranormal dan sebagainya, atau tukang sihir, maka sholat kita selama 40 hari, Pak, tidak diterima. Lihat 40 hari kali 5 berapa, Pak? 200 sholat, Pak. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, tidak diterima, ditolak langsung. Situ satu kali lagi, dan bolak-balik. Biasanya bolak-balik ya, Pak. Waduh, ini enak-enak. Esok enak-enak terus. Akhir, kalau dilakukan selama 10 kali, 200 kali 10, 2000. Coba bayangkan, Pak. Sholat kita tidak diterima. Dan Imam Syafi'i menyatakan bahkan lebih tegas lagi. Barang siapa datang kepada itu, Islamnya tertolak, batal. Nah, maka dari itu mari dua hal ini, dosa-dosa besar ini mungkin kita tinggalkan. Sebagai bentuk wujud akhir daripada menjauh dosa besar, ada satu ayat, Pak, di dalam surah An-Nisa, mungkin yang buka mungkin. Surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tanhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Atasipun in tajtanibu, jika kamu sekalian menjauhi kaba'ira, dosa-dosa besar, ma tanhauna anhu, dan di antara kamu dosa yang kamu dilarang itu bisa mengerjakannya, Pak. Maka napa? Nukaffir ankum sayyi'atukum, maka kita nanti akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, Pak. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kita nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia, yaitu surga, Pak. Ini harapan kita, Pak. Satu, kalau kita mampu menjauhinya, dosa-dosa besar yang banyak, mungkin ada 70 dan sebagainya, dan banyak makin pelajari Pak. Maka satu apa? Sebenarnya kita bisa melakukan, Pak, tapi kita bisa mencegahnya. Maka satu, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, kita nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudkhalan karima, tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan mungkin Pak nggih, selama hidup kita masih ada kesyirikan, ada hal-hal yang mengganggu di dalam akidah kita. Mari di tahun 1446 penutup ini, Pak, ya, kurang mungkin 8 atau 9 hari, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa, Pak? Saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang besar, utamanya syirik itu mengganggu kita, Pak. Tapi sekali lagi, ini jaminannya nerakanya Allah Subhanahu. Kalau kita tobat sebelum kita meninggal, insya Allah seluruh dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita, manfaat maslahah di dini wa dunya hatta akhirah. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.